Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Butuh waktu setahun lebih ya, sampai harga DDR5 itu nggak buat orang merinding. Ya, awal-awalnya diluncurkan DDR5 itu harganya tinggi banget ya, 32 GB entry-level bisa di angka 56 juta. Nah, di April 2023 ini harganya sudah semakin turun aja, dan hampir semua manufaktur RAM itu sudah mengeluarkan banyak banget seri-seri DDR5 mereka. Dan di studio kita kedatangan sebuah brand memori dari Adata XPG, serinya Lancer, ini 32 GB kit DDR5 dengan speed 5200 dengan latensi CL38. Dan menurut saya ini memiliki poin yang cukup menarik ya. Price performance-nya patut kalian pertimbangkan. Yuk kita bahas habis ini. Adata, sudah pada tahu semua Adata ya, brand yang sudah lama banget di dunia IT, dan salah satu produknya yang paling kelihatan konsisten di market adalah memori ya, RAM ya. Karena saya kenal Adata RAM itu dari DDR2. DDR2 itu Adata Vitesta, ingat saya ya. Sampai sekarang DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 masih konsisten untuk buat memori modul. Soalnya kalau kalian lihat 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu, banyak banget pabrikan-pabrikan brand memori yang kelihatannya gagah banget, high performance banget, terus kayaknya itu solid banget, tapi akhirnya udah nggak ada lagi sekarang. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba alih usaha memproduksi barang-barang lain. Jadi banyak banget kalau kalian mungkin bisa lihat sejarah brand-brand memori terkenal zaman dulu. Sekarang udah almarhum, udah nggak ada. Tapi Adata sampai sekarang masih konsisten, dan ini membuat saya lebih nyaman ketika tahu kalau brand ini sudah punya pengalaman yang luar biasa lama untuk memproduksi memori modul. Harusnya produk mereka lebih solid. Ya, kita langsung aja ke yang dikirim ke kita, XPG Lancer 5200 MHz CL38. Jadi secara spesifikasi ini speednya 5200 MHz. Latensinya itu 383838. VDIM-nya 1,25 volt. Itu defaultnya seperti itu. Ya, kelebihan yang paling kelihatan di memori ini, belum semua brand memori itu menerapkan ini ya, dual profile. Jadi yang Adata Lancer yang ada di samping saya ini itu sudah support dual profile, baik untuk AMD Expo, juga XMP. XMP-nya juga versinya yang terbaru 3.0. Jadi misalkan kalian menggunakan sistem AMD AM5, kalian bisa milih mau pakai profile XMP atau Expo karena sudah ada profile Expo-nya. Tapi kalau kalian pakai sistem Intel, tentunya hanya bisa memilih profile XMP-nya aja. Ya, terus secara fisik coba kita akan lihat ya. Secara fisik saya cukup salut ya, karena heatsinknya ini tebal ya, jadi secara berat ini cukup berat, per kepingnya ini cukup berat karena memang heatsinknya terbuat dari aluminium yang cukup solid. Terus ini juga versi RGB ya, jadi bagian atasnya ini yang putih ini adalah untuk plat RGB, dan kalau kita nanti nyalakan ini akan nyala. Dan Adata klaim bahwa per RGB-nya ini kompatibel dengan hampir semua major brand motherboard untuk software per RGB-nya. Emang semua juga gitu Om? Enggak semua begitu, ada beberapa brand yang nggak bisa ikut dengan software motherboard, jadi harus pakai software sendiri, dan itu cukup merepotkan sebenarnya ya. Tapi ini jangan khawatir, sudah kompatibel dengan major brand software RGB bawaan motherboard setiap brand motherboard ya. Walaupun sekarang harganya sudah cukup terjangkau, tetap masih ada perbedaan harga dengan DDR4 ya. Di luar ini adalah sebuah platform yang akan menjadi standar baru. Kalau kita lihat performanya, apakah worth it kalau kita spend money lebih sekian ratus ribu untuk mendapatkan DDR5? Apakah performanya juga sebanding? Kita akan bandingkan dengan beberapa sistem DDR4 dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita nyalain dulu ya. Kita coba identifikasi lagi lewat software tentang memori ini, XPG Lancer ini. Terus kita hidupin dengan testbed yang saya akan lampirkan di samping ya spesifikasinya ya. Jelas menggunakan Intel Gen 12, Intel Core i3. Terus pakai motherboard ASRock B760 MPG Riptide dan RTX 3060. Ya, kita nyalakan, kita lihat di software identifikasi. Kita pakai CPU Z aja, kita lihat di sini mereknya Adata, oke. Chipsetnya, manufakturnya Samsung. Jadi ditengarai memori ini menggunakan chipset Samsung. Latensinya oke, 383838, terus speednya 5200. Ya, oke. Saya jadi iseng ya, saya lihat chipset Samsung, saya pengen tahu seberapa headroomnya sih kalau kita tweaking, kita overclocking. Jadi tadi saya coba naikin ke 5800 speednya, ke 5200, saya setting manual ke 5800 lewat BIOS. Terus latensinya saya turunin ke 36 dari 38, dan ternyata cukup stabil. Jadi saya akan masukin parameter ini juga, si Lancer ini kalau kita tweaking jadi salah satu parameter pengujian kita nanti. Oke, selanjutnya kita akan coba benchmark bandwidth-nya ya untuk read, write, dan copy ya.
Kalau kita lihat di read-nya sendiri kelihatan by default aja si Adata X Lancer ini jauh lebih besar bandwidth-nya dibandingkan DDR4. Bahkan kalau DDR4-nya sudah kita tweaking sekalipun. Dan kalau kita tweaking lebih gila lagi, bisa sampai 68.000 MB per second. Untuk write-nya lebih besar lagi ya. Jadi itu perbedaannya cukup signifikan kalau kalian teman-teman lihat antara DDR4 dan DDR3 untuk bandwidth write-nya, dan kalau kita lihat bandwidth untuk copy-nya juga sama aja. Terlalu jauh bedanya antara DDR4 dan DDR5. Apalagi kalau DDR5-nya kita tweaking, semakin jauh perbedaan lebar bandwidth-nya. Jadi ada 4 skenario ya, pakai sistem DDR4 3200 CL16, DDR4 4000 CL18, DDR5 5200 CL38, dan DDR5 5800 CL36. Oke, kita akan masuk ke pengujian pertama. Kita coba games dulu ya, 3 buah games, dan 3-3-nya ini kita setting dengan resolusi Full HD dengan setting medium dan ray tracing off. Oke, pertama Shadow of Tomb Raider, kita lihat average FPS-nya dari 4 skenario tadi kurang lebih tidak ada perbedaan signifikan, cuman 1 FPS doang bedanya. Saya bisa generalisir sama. Terus untuk minimum FPS-nya kita lihat ya ada perbedaan sedikit di DDR5 5800 CL36. Jadi kalau kita lihat hampir sama lah semuanya, kita generalisir ya, tidak ada perbedaan yang kelihatan dari 4 skenario tadi di game Shadow of Tomb Raider. Lanjutnya ke Far Cry 6, kita lihat dari 4 skenario tadi kelihatan kalau DDR5 5800 CL36 ini memiliki average FPS yang paling tinggi di 128 FPS. Dan kalau kita lihat minimum FPS-nya juga paling tinggi 116. Jadi kalau di game ini kelihatan ya kalau speed dan latensi yang oke dari sebuah memori bisa membuat FPS dan minimum FPS-nya juga ikut naik ya. Lanjutnya ke game ketiga Cyberpunk 2077, kita lihat average FPS-nya tetap kelihatan di 5800 CL36 itu paling tinggi ya, hampir 123 FPS. Dan juga minimum FPS-nya lumayan paling tinggi juga kelihatan walaupun tidak terlalu signifikan, 68 FPS. Jadi emang tidak semua game ya bisa sensitif terhadap bandwidth dan speed memory ya. Tapi kita lihat di Cyberpunk dan Far Cry 6 cukup kelihatan kalau kita menggunakan speed memori tinggi dengan latensi yang cukup ketat, itu ternyata bisa sedikit banyak meningkatkan FPS di game tersebut. Lanjut kalau kita lihat di simulasi render Sandbox R23, dari 4 skenario tadi multicore-nya kayak lihat skornya kurang lebih tidak kelihatan perbedaan ya, beda-beda tipis, tapi saya bisa asumsikan ini sama ya. Oke, dari hasil itu abis ini kita coba ambil beberapa kesimpulan. Oke, kita sampai pada akhir video, kita akan coba ambil beberapa kesimpulan tentang produk ini ya. Adata XPG Lancer DDR5 5200 MHz RGB. Ya, kita coba listing dulu beberapa keunggulan dari produk ini. Yang pertama, yang kelihatan banget, dia sudah dual profile ya. Jadi dia sudah support XMP, dan itu juga XMP yang terbaru yang 3.0, dan juga sudah support profilnya AMD yang baru ya, AMD Expo. Jadi misalkan kalian menggunakan sistem AMD AM5 Ryzen 7000 series, kalian bisa memilih profil yang akan kalian gunakan. Mau pakai XMP atau mau pakai Expo, itu ada opsinya. Keluar harusnya di BIOS-nya ya. Tapi kalau kalian pakai Intel hanya bisa XMP aja ya. Jadi itu ya, salah satu keunggulan pertama dari produk ini adalah dual profile Expo dan XMP. Yang kedua, secara build quality ini cukup solid dan oke banget ya. Ini heatsinknya itu terbuat dari aluminium beneran yang cukup tebal, jadi secara berat juga cukup berat. Jadi kesannya sangat premium ya. Dan juga harusnya dengan heatsink setebal ini juga sedikit banyak bisa membantu suhu kerja memori ketika digunakan secara intensif ya. Dan per RGB-nya juga kompatibilitasnya cukup oke. Semua brand-brand motherboard, major brand motherboard software untuk RGB bisa kompatibel dengan memori ini. Terus apalagi keunggulannya memiliki chipset Samsung. Kalau modul yang ini ya, saya nggak tahu apakah semua XPG itu menggunakan Samsung yang memiliki overhead overclock yang lumayan besar ya. Jadi saya tadi iseng aja, nggak saya tweaking apa-apa, cuma naikin speednya ke 5800 dan CL-nya kita ketatin ke 36, dan ternyata cukup stabil untuk menjalankan semua tes benchmark tadi. Ya, terus harganya juga cukup kompetitif menurut saya. Jadi kalau kita lihat di official store-nya, yang 32 GB ini dijual di harga kurang lebih sekitar 2,2 jutaan. Ya, memang masih sedikit terpaut lumayan dibandingkan DDR4 sistem dengan kapasitas yang sama ya. Tapi jangan lupa, kalian tidak dapat memungkiri, mau nggak mau dalam waktu yang sangat dekat ini DDR5 akan menjadi standar baru. Jadi kalau kalian memilih sistem DDR5, paling enggak sistem kalian akan future proof ke depannya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang sebuah memori modul dari Adata XPG yang menurut saya punya nilai value yang cukup tinggi dari price performance-nya. Buat kalian suka tweaking, utak-utik juga lumayan bisa diutak-utik ini ya. Masih punya potensi yang lebih kencang lagi harusnya. Oke, semoga yang singkat dan sederhana ini bisa membantu kalian yang terutama sedang cari memori ya, ataupun menginspirasi kalian paling enggak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.